Sobat Selantal Seluntul, ketemu lagi sama Tante Nade di episode keempat ya. Ini episode keempat gue dan gue akan nge-review salah satu andalannya cewek. Katanya sih tanpa alat ini tuh cewek-cewek tuh jadi gak pede gitu, jadi ngerasa kurang cantik, jadi kurang kurang cetar lah ibaratnya gitu ya. Nah alat ini itu ini cukup andalan juga sih. Jadi gue akan nge-review catokan sebenarnya. Kenapa catokan akhirnya gue review? Karena banyak banget sebenarnya cewek-cewek tuh yang bingung mau beli catokan tuh yang harganya mahal atau harganya murah. Kan beragam banget nih ya. Catokan tuh ada harganya dari harga 100.000 ada sampai yang jutaan pun banyak gitu. Jadi sebenarnya gue mau ngasih rekomendasi catokan apa sih yang gue pakai sehari-hari, karena kan gue cewek yang sebenarnya hampir setiap hari gue nyatok gitu, karena gue kerja, gue perlu ketemu sama orang dan rambut gue tuh kan sebenarnya cenderung tebal keriting gitu aslinya nih ya, ngembang kayak singa gitu. Nah biasanya gue pakai catokan ini, harganya menurut gue ini relatif murah, cuman di 300 ribuan aja. Kita ambil ya. Jadi gue itu sekitar 1 tahun lalu tuh gue beli catokan ini dikarenakan catokan yang lama gue itu rusak tiba-tiba gitu. Akhirnya karena urgent banget, gue carilah catokan yang harganya tuh di bawah 500 tapi bagus gitu. Akhirnya gue baca-baca dulu nih reviewnya gitu, catokan murah gitu yang bagus, merek apa segala macam, sampailah gue ketemu di Shopee. Gue beli di Shopee ya, di toko Orange itu gue beli gue cari catokan yang keluar tuh banyak banget, tapi gue cari yang terlaris, terus reviewnya pun hampir semuanya bagus gitu ya. Akhirnya gue belilah, jatuh hati lah nih gue sama si catokan ini. Warnanya pun gue suka gitu, warnanya cewek terus ringan gitu, nggak berat. Ini bisa gue bawa ke kantor gitu, bisa gue pakai di kantor karena menurut gue masih inilah easy carry lah gitu ya, nggak terlalu berat gitu. Namanya itu Lift Chic. Oke, ini ya catokan Lift Chic. Ini gue beli itu sekitar 1 tahun lalu, lebih dari 1 tahun malah kayaknya. Itu di harganya itu kisaran 300-an. 300-an tuh untuk catokan tuh menurut gue murah sih gitu, karena sebelumnya catokan gue tuh harganya yang gue beli ya itu 800.000, tapi secara tiba-tiba mati gitu, nggak tahu kenapa gue juga gitu. Jadi gue nggak ngerti ya apakah harga itu menjamin kualitas apa enggak. Cuman yang di sini yang kenapa akhirnya gue ambil ini karena dia mengklaim dia itu ada si lapisan 3D floating tourmaline plates gitu ya. Intinya dia tuh ada lapisan ini juga mengandung keratin, argan, and coconut oils yang dimana itu nggak bikin rambut kering gitu. Dan setelah gue coba pun lumayan lah, catokan ini lumayan bagus, lumayan awet hasilnya, dan lumayan cepat panasnya, karena sebenarnya catokan itu agak banyak catokan murah itu nggak panas gitu. Nah untungnya catokan ini udah gue setting, ini udah gue ini ya, udah gue colok. Di sini tuh ada banyak pilihan temperaturnya. Nah temperatur yang biasa gue pakai itu di 210 derajat Celcius. Itu cepat termasuk yang cepat panas, terus dia lumayan awet lah si hasilnya di rambut gue gitu. Oke, jadi ini kita nyalain dulu kali ya, langsung aja. Ini kita nyalain, pencet di dalam ini ada tombol power. Terus ini tuh nanti kedap-kedip di 190 Celcius.
Kalau untuk rambut gue saranin rambut yang seperti gue itu gue saranin di 210 Celcius sebenarnya gitu. Jadi ini tinggal gue naikin aja suhunya ini baru bisa dipakai sampai si kedip-kedip ini hilang, dan ini tuh cuman sebentar lah. Kalau kedip-kedip ini hilang tuh berarti kayak ready to use gitu, udah panas nih si lapisan ininya, catokannya gitu. Sembari nunggu panas mungkin gue ngeringin rambut kali ya, karena tadi sebenarnya gue sebelum berangkat tuh gue sempat keramas dulu tuh, kalian bisa lihat. Ini gue belum dandan, belum catokan karena masih pagi. Biasanya gue nyatok di kantor supaya, karena kan gue naik motor gitu, kalau naik motor tuh catokan tuh jadi gampang ini hilang gitu. Apalagi kan ini sebenarnya catokan bukan untuk di curly ya. Rambut gue tuh sebenarnya kalau dibilang tebal tapi tidak terlalu tebal gitu. Terus ngembangnya sih yang parah, dan ada beberapa bagian tuh yang keriting gitu. Nah jadi salah satu cara gue buat ngakalinnya adalah dicatok gitu. Tapi kalau dicatok lurus gitu jadi kayak orang sakit sih gitu. Jadi makanya gue akalin nanti gue agak curlyin gitu. Cuman memang ini bukan catokan khusus curly. Jadi kalau misalnya gue naik motor pakai helm itu biasanya cepet lurusnya lagi gitu. Mungkin ini gue keringin dulu kali ya pakai hair dryer sembari nunggu. Oke, ini gue udah selesai ngeringin rambutnya. Tuh ya, bisa kalian lihat rambut gue itu ngembang kayak keribo. Dibilang keribo enggak sih sebenarnya, nggak terlalu keriting, lebih ke ada bagian yang ikal, ada bagian keriting, ada yang bagian lurus gitu, nggak jelas lah gitu. Terus ngembang aja sih, kurang bagus gitu kalau misalnya nggak dicatok. Sekarang langsung aja kita cobain catokannya, sama nanti gue akan tes ketahanannya, kira-kira tahan berapa lama. Nah kalau sedikit tips kali ya dari gue ya, kalau mau nyatok itu supaya awet, kita pakai namanya sisir. Dulu saya pakai sisir kayak gini, jadi sisir yang ada geriginya gini berjarak, karena ini bakal bikin hasilnya si nyatok ini bagus gitu. Gue diajarin sama tukang salon sebenarnya, selagi nyalon gitu kan, kok bisa ya catokan mereka tuh bagus gitu, ternyata ya gini caranya gitu. Oke, kita habis ambil tipis-tipis aja. Tuh, kelihatan ya langsung ya, saking panasnya tuh dia ada si asap-asapnya itu. Nah, karena ini kan sebenarnya catokan bukan catokan curly ya, cuman karena gue nggak suka terlalu lurus tuh, ini udah langsung ping gitu, kelihatan kan akhirnya. Coba kaca ya. Ini gue biasanya nyatok tuh setiap hari, karena gue keramas setiap hari. Rambut gue tuh gampang banget berminyak soalnya, dan gue biasanya sih gue sebenarnya pakai oil ya seharusnya buat melindungi rambut gitu. Dari biasanya kan kita sehari-hari tuh kita catok tuh jadi rusak, jadi kering gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh nggak pernah pakai oil lagi, tapi nggak ada masalah, rambutku tetap kelihatan bagus, tetap lembut. Mungkin karena sampo-nya kali ya, pakai sampo, pakai conditioner gitu cukup. Aku seneng banget sama catokan ini tuh karena emang nggak bikin kering nggak bikin kering si rambut nih. Tarik.
Tuh ya, udah kelihatan ya sebagian. Nah ini udah jadi sebagian tuh ya, bisa dilihat kalau hasilnya itu bagus. Bisa lah dikerlin di bawahnya, cukup bagus. Sembari kita beresin lagi yang atasnya ya. Bisa gue sebagian-sebagian dan nggak terlalu lama ya, paling 30 menit lah gue nyetok tuh sampai hasilnya tuh bagus banget yang gue seperti yang gue inginkan. Sekarang sebelah sini tuh gimana keribuknya nih rambut dan keriting. Kita lihat hasilnya ya. Oke, ini hasil setengah rambut gue yang udah catok. Beda banget ya sama yang tadi ya tuh. Kalian bisa lihat hasilnya. Flawless sekali. Jatuh, nggak kering sama sekali ya. Ini bagus banget catokannya. Gue nggak bisa bilang ini bagus banget sih, karena ada harga ada inilah kualitasnya pasti ya. Cuman untuk harga 300-an si catokan ini tuh udah bagus banget sih hasilnya di gue rasa, dan awet loh. Ini 1 tahun gue belum rusak sama sekali. Panasnya masih sama, masih panas, nggak pernah ngehang. Terus ini tuh udah berapa kali jatuh sebenarnya sama gue, tapi masih aman aja, alhamdulillah sampai sekarang. Awet, gue udah beli lagi supaya lebih awet si keling-kelingnya ini tuh. Swing di poni itu emang gue ini belum potong poni lagi, jadi masih agak susah pokoknya. Nah gue bingung poninya mau ke arah gimana. Kalau poni itu cuma gue ke atas gitu. Gimana? Kita tunggu sebelah lagi atau nggak kita compare nih ya sama yang sebelah yang belum catok. Tuh silahkan compare yang belum catok. Yang ini udah catok. Senang banget sama hasilnya. Sekarang sebelah lagi kita catok ya. Oke, ini gue udah selesai catokan. Nah, untuk poni tuh emang gue sukanya yang ke belakang aja gitu, nggak usah banyak gaya ya. Nah, poni gue juga agak susah diatur. Ini mau gue benerin lagi sekali. Tuh hasilnya tuh beneran kelihatan natural ya. Pokoknya ini bagus banget hasilnya. Gue catok sendiri, total durasi itu cuma setengah jam aja, itu pun karena gue nyatoknya sedikit-sedikit. Nah memang nyatok ternyata ada tekniknya gitu, nggak bisa asal nyatok aja. Nah setelah selesai gue catok, setelah selesai catokan ini gue langsung matiin. Jadi jangan langsung dicopot, ditarik dari saklarnya, tapi kita matiin dulu, kita turn offin di powernya. Habis itu barulah kita ini ya cabut kabelnya gitu caranya supaya catokannya juga awet. Ini udah selesai gue catok, hasilnya kayak gini lah kurang lebih. Bawahnya masih bisa kriwil-kriwil lah ya. Oke kan? Oke lah ya. Biasanya sih ini gue awet sampai
seharian gitu. Jadi kalau misalnya besok gue bawa tidur nih, besok pagi tuh nggak balik ke rambut awal tapi nggak keriting aja bawahnya gitu, jadinya lurus gitu ya. Nanti kita akan uji tes ketahanannya. Sekarang itu kan berarti di jam 10.20 pagi. Berarti sekarang jam setengah 11 lah ya, jam setengah 11. Nanti gue akan cek ketahanannya di 3 jam sama di 6 jam gitu ya. Sama nanti pas pulang kita cek lagi apa masih stay apa enggak. Hai guys, ini udah 3 jam berlalu dari tadi terakhir gue nyatok. Ini sekarang di jam setengah 2 berarti ya, setengah 2 siang. Kondisi rambut gue seperti ini, bisa kalian lihat. Tadi sempat gue jepit sih, karena emang kalau lagi ngantor suka agak ini ya, risih kalau digerai-gerai. Nah, terlihat masih rapi, masih gampang diatur, halus. Tapi emang si keriting-keriting bagian bawahnya ini udah nggak terlalu kayak tadi tuh, nggak terlalu sung-sung gitu ya, tapi masih stay on. Oke kan, 3 jam ya, masih approve lah ya. Nanti kita lihat lagi setelah 6 jam apakah masih kira-kira masih bagus gitu atau tiba-tiba udah lepek atau gimana. Oke. Nah, sekarang udah jam 17:16, berarti artinya ini udah lewat dari 6 jam ya setelah gue nyatok. Ini bisa dilihat sendiri masih stay inilah ya, masih jatuh, masih rambutnya tuh masih lurus gitu. Cuman memang si keritingnya itu sudah sangat-sangat berkurang, tapi masih terlihat natural, nggak lepek. Mungkin karena gue juga seharian di dalam ruangan kali ya, gue nggak tahu kalau misalnya gue ada di luar ruangan, karena aktivitas hari ini tuh emang cuma dalam ruangan aja. Kebetulan karena hari ini hujan gitu. Kalau kemarin-kemarin biasanya gue keluar ruangan pun kena panas, enggak, ini sih nggak jadi keribo lagi, tetap bagus, cuman mungkin emang lebih lurus aja gitu, lebih lurus aja hasilnya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini masih terlihat bagus, masih kayak di blow gitu ya. Oke kan jadinya. Nah itu aja sih, gue bisa kasih skor buat catokan ini tuh 8 dari 10 untuk catokan harga 300 ribuan. Jadi buat yang cari referensi catokan harga 300 ribuan boleh banget beli si Living Chic itu, karena Tante Nade approve. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe sama like video ini. Kalau perlu komen, misalnya kalian ada mau di review tempat makan atau misalnya produk-produk kecantikan lain, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. See you next episode, bye bye.